Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang Islam dan masyarakat madani. Apa itu Islam dan apa itu masyarakat madani? Ya. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, masyarakat madani di sini adalah sebuah lembaga yang menjaga dan melindungi masyarakat. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Jadi antara keseimbangan individu dengan kestabilan masyarakat ini dicoba dijaga dengan sistem yang disebut dengan masyarakat madani ini. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Ketika kita berbicara tentang lembaga, apalagi lembaga yang lebih besar seperti negara. Nah, negara ini dipimpin dan dinahkodai oleh seorang yang disebut manusia. Tentu manusia memiliki keinginan-keinginan, memiliki nafsu individunya. Maka masyarakat madani hadir menjadi sebuah penyeimbang bagi masyarakat dan negara tersebut. Sehingga kemudian tidak memunculkan lahirnya undang-undang dan peraturan yang hanya menguntungkan diri pribadi atau kelompok orang tertentu. Akan tetapi semua keputusan dan undang-undang yang hadir dan dilahirkan dari lembaga tersebut merupakan keputusan yang menjadi kestabilan masyarakat banyak. Ya. Bagaimana sih konsep masyarakat madani? Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun, masyarakat yang berperadaban yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filosof Al-Farabi pada abad pertengahan. Jadi ketika kita bicara masyarakat madani, ini dasarnya mengikut bagaimana Rasulullah SAW ketika membangun bagaimana sistem negara Madinah. Karena memang menurut Dr. Ahmad Hatta, ya, seorang peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Artinya, Piagam Madinah atau negara Madinah yang telah berhasil didirikan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya merupakan, ya, contoh masyarakat yang sudah berperadaban,
dan bentuk lembaga negara yang sudah sangat maju. Padahal di saat itu, di kala itu, kehidupan masyarakat ya sangat luar biasa, jauh dari peradaban. Tapi kemudian ketika baginda Rasul dan para sahabat berhasil, justru mereka berhasil membentuk satu lembaga yang disebut dengan negara Madinah Al-Munawwarah. Nah, bentuk negara Madinah inilah kemudian dibuat satu piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Dalam piagam Madinah ini memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum, konstitusi sebuah masyarakat, bahkan dengan menyetir pendapat Hamidullah, ya, piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Subhanallah. Ternyata baginda Rasulullah SAW, umat Islam telah lebih dahulu mencontohkan bagaimana membangun masyarakat, membangun satu negara yang berperadaban. Subhanallah. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana konsep masyarakat Madani dalam perspektif Islam? Konsep masyarakat Madani menurut perspektif Islam sudah diatur dalam Al-Quran yang dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu masyarakat terbaik atau yang disebut dengan khairu ummah. Kemudian ada masyarakat seimbang, ummatan wasatan, dan masyarakat moderat, ummatan muqtasidah. Ada 3 ya. Jangan lupa khairu ummah, ummatan wasatan, dan kemudian ummatan muqtasidah. Bicara kita satu-satu. Yang pertama konsep khairu ummah. Dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 110. Kata Allah, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini merupakan masyarakat yang ideal. Mereka diberi tugas, mereka diberi kerjaan, mereka dikasih fungsi. Apa itu fungsinya? Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Selain itu mereka juga tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berselisih paham. Karena memang Al-Quran telah memberikan cara meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Dengan iman dan takwa tadilah kemudian memperkuat dan memperkokoh rasa persatuan dan persaudaraan yang telah ada pada diri masing-masing umat Islam. Nah, ketika kemudian terjadi perselisihan, Al-Quran juga telah memberikan cara bagaimana berdamai, bagaimana cara memecahkan masalah, baik yang terjadi di internal umat Islam, ya, yaitu melalui metode syura atau musyawarah, islah, atau dalam bahasa sekarang rekonsiliasi, bernegosiasi dengan cara hikmah dan mujahadah billati hiya ahsan. Nah, ini sangat luar biasa konsep masyarakat Madani yang diajarkan oleh baginda Rasul, dan ini merupakan tuntunan Allah dalam Al-Quranul Karim. Tadi yang pertama, khairu ummah. Yang kedua ada konsep ummatan wasatan, umat pertengahan. Artinya, umat Islam itu adalah umat pertengahan, memberi keseimbangan. Masyarakat yang berada posisi di tengah-tengah, yang itu yang menghubungkan baik dari yang bertentangan. Jadi umat Islam itu bukan seorang hakim. Umat Islam itu adalah pemersatu, pengajak kepada kedamaian. Makanya wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Dengan siapapun itu. Baik dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dengan seluruh manusia, apapun agama dan sukunya. Bahkan dengan hewan sekalipun. Dengan alam semesta. Karena mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada konsep ummatan muqtasidah. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 66. Adalah konsep masyarakat moderat, yakni entitas di kalangan ahli kitab
dan posisi umat yang minoritas. Artinya bahwa kelompok tersebut meskipun kecil tetap dapat melakukan kebaikan dan perbaikan dan meminimalisir kerusakan. Hampir sama dengan ummatan wasatan, bahwa keduanya memelihara penerapan nilai-nilai utama di tengah komunitas sekitar yang menyimpang. Artinya, umat Islam itu selalu membawa kedamaian, selalu membawa kebaikan. Kecil, tapi memberikan manfaat. Banyak, juga memberikan manfaat. Kecil, tidak memberikan mudarat. Besar, tidak memberikan kerusakan. Karena memang Al-Quran telah melarang, ya, memberikan aturan kepada umat Islam itu untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasanya. Bagaimana kemudian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umat Islam itu menjadi ummatan wasatan, ummatan muqtasidah di antara kaum Yahudi ataupun Nasrani, ya, bisa menjadi pemersatu, bisa menjadi perangkul bagi kedua agama tua ini. Bagaimana juga ketika baginda Rasulullah SAW sejak awal, ya, Islam itu muncul di Makkah. Beliau dengan Islam mampu mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor serta kaum-kaum lainnya yang pada sebelumnya itu sangat gemar untuk berperang, sangat sulit untuk bersatu. Subhanallah, Islam sangat luar biasa. Nah, kita lanjutkan bagaimana karakteristik masyarakat Madani. Pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui konstruk sosial dan aliansi sosial. Artinya Islam itu merangkul, tidak membeda-bedakan, tidak mencap ini aliran keras, ini aliran lembut. Ya, kalau keras ada yang lembut, ya. Ini ekstremis, tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Semua sama. Semua merupakan potensi bagi kebaikan bersama. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju, berkembang, dan sama-sama memperbaiki diri dan membangun negara ini. Semua sama dalam Islam. Dalam masyarakat Madani, semua dipandang sama. Kedua, menyebarkan kekuasaan sehingga terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara. Kekuasaan dalam sistem masyarakat Madani merupakan pelayan. Garis bawahi, dalam masyarakat Madani, kekuasaan, pemerintahan itu merupakan pelayan. Bukan orang yang dilayani, tapi dia melayani. Ya. Semua kebutuhan, semua kepentingan-kepentingan individu dan negara serta masyarakat dicukupi oleh kekuasaan tadi, ya. Bukan justru pemerintahan atau kekuasaan yang minta dilayani. Ini sangat jauh. Ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Maka negara hadir untuk melengkapi, untuk membangun apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan umat. Ini sangat luar biasa. 4. Meluasnya kesetiaan dan kepercayaan dan tidak mementingkan diri sendiri. Masih ingat bagaimana kisah Umar ibnul Khattab? Pada suatu malam, dia sedang ronda malam. Ini, bayangkan ini. Seorang presiden, ya, keluar malam, ronda malam dengan berjalan kaki. Ketika dia berjalan, dia mendengar suara tangisan dari sebuah gubuk, sebuah rumah yang ada di kotanya pada saat itu. Sehingga kemudian dia tertarik untuk mendekati rumah tersebut. Dan subhanallah, ketika mereka datang dan mengetuk pintu, mereka menyaksikan sendiri, ya, Khalifah Umar bin Khattab menyaksikan sendiri
bagaimana salah seorang masyarakatnya kesusahan. Pada saat itu seorang ibu ya sedang memasak sebuah batu, merebus sebuah batu. Kenapa? Karena anaknya pada saat itu menangis, mengatakan, "Ibu, aku lapar, ibu, aku lapar, ibu, aku lapar." Ibunya untuk menghibur anaknya tadi, maka dia memasak batu. Tentulah batu yang dimasak tidak mungkin masak karena batu. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab sangat sakit hatinya melihat kejadian ini. Ternyata selama ini dia menganggap masyarakatnya aman-aman saja, masyarakatnya sejahtera. Ternyata di antara masyarakatnya ada yang sedang kesusahan. Maka pada malam itu juga ia kembali ke rumahnya, ke gudang tempat penyimpanan kebutuhan pokok, dan dia mengangkat sendiri kebutuhan pokok tadi, ya, gandum, dan membawanya ke rumah seseorang ibu tadi. Subhanallah. Beginilah bagaimana kemudian dia merasa untuk senantiasa memantau, melihat bagaimana keadaan masyarakatnya. Inilah sistem masyarakat madani. Kemudian toleran dan tolong menolong antar sesama, keseimbangan antar hak dan kewajiban sosial, berperadaban tinggi, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Bagaimana ini telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau sangat menghargai orang yang berilmu pengetahuan. Beliau menggaji besar terhadap orang-orang yang berjasa dalam ilmu pengetahuan. Bahkan ketika pada saat itu ada seorang tawanan dari bangsa Yahudi, ya, yang bisa mengajarkan bahasa mereka, maka baginda Rasul mengangkat beliau menjadi guru dan memposisikannya pada posisi yang mulia untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Subhanallah. Kemudian yang ke-9, bertuhan dan berakhlak mulia. Ini adalah karakter masyarakat madani, bahwa masyarakat madani itu adalah bertuhan serta berakhlak mulia. Ketika dia bertuhan, bertauhid, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga berakhlak mulia, yang merupakan pancaran dari rasa ketuhanannya itu, memunculkan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, ini karakteristik keislaman masyarakat madani. Islam humanis. Islam yang humanis berarti ajaran Islam diberikan oleh Rasulullah itu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah fitrah bertuhan, ya, mengakui adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam moderat, keseimbangan ajaran Islam yang diterapkan dalam berbagai kehidupan manusia, baik vertikal maupun horizontal, yang membuat ajaran Islam berbeda dengan ajaran lainnya. Jadi ada hubungan kita kepada Allah, pencipta alam semesta, ada hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi tidak cukup juga hanya menjadi abdi Allah, tapi kita tidak peduli dengan sesama. Harus seimbang dia. Dekat kita kepada Allah, maka kita harus dekat juga kepada sesama kita. Peduli kita, tetangga, jiran, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian ada Islam toleran. Nah, ajaran Islam dengan penganut agama Islam sendiri dan penganut agama lain harus toleransi. Dan inilah yang telah dipraktekkan oleh masyarakat madani. Apabila dikaitkan dengan kaum muslimin, maka toleran berarti kelonggaran, kemudahan, fleksibel. Islam tidak pernah memaksakan orang lain yang di luar Islam untuk masuk ke dalam agamanya. La ikraha fid din. Ketika masyarakat madani diterapkan, ya, maka kemudian tidak ada paksaan dan tidak boleh bahkan umat Islam memaksa agama lain untuk masuk ke agamanya. Tidak boleh. La ikraha fid din. Dan ini sangat dilarang oleh baginda Nabi.
Kalaupun kemudian mereka memahami, meridhoi, dan menerima Islam dengan hati mereka, itu adalah satu kesyukuran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kemudian Islam memaksa mereka untuk masuk kepada agama Islam, itu sungguh tidak diajarkan oleh ajaran Islam dan Al-Quran maupun hadis. Nah, bagaimana peran umat Islam mewujudkan masyarakat madani? Pertama, kualitas SDM umat Islam. Umat Islam itu harus dipersiapkan, baik secara iman dan ilmu pengetahuan. Harus dipersiapkan benar-benar. Kemudian yang kedua, posisi umat Islam. Umat Islam itu harus berada pada pos-pos yang memang menguasai bidang-bidang strategis. Bidang pendidikan, umat Islam harus ada di sana. Bahkan Islam harus menguasai di sana. Bidang politik, umat Islam harus berkuasa di sana. Bidang ekonomi, umat Islam harus memiliki peran yang besar di sana. Militer dan lain sebagainya. Saat ini, teknologi informasi yang sangat berkembang pesat, maka umat Islam juga harus memiliki peran yang besar di sana, agar kemudian masyarakat madani ini bisa terwujud. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.